Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Jamal Nasution. Kali ini saya akan membahas kuis materi tentang nilai Pancasila, pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945 dan makna alinea pembukaan UUD 1945. Soal yang pertama, seseorang yang ikut mencalonkan diri dan kemudian terpilih menjadi salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan salah satu bentuk atau contoh dari keikutsertaan rakyat dalam bernegara. Hal ini sesuai dengan Pancasila sila yang keberapa. Untuk memahami materi ini, yang pertama dilihat dulu adalah apa itu sila pertama. Tentu ini tentang konsep ketuhanan. Kemudian ini konsep kemanusiaan. Kemudian ini persatuan, kerakyatan, dan sila yang kelima adalah keadilan sosial. Dari kalimat dalam soal ada kata kunci mencalonkan diri, kemudian terpilih menjadi anggota DPD, maka ini adalah wujud dari sila yang keempat. Alasannya adalah karena sila keempat ini mengandung pengertian atau nilai ideal, yakni kerakyatan. Kerakyatan yang dimaksud di sini adalah konsep demokrasi dalam pemerintahan. Tentu demokrasi berhubungan dengan pemilihan umum atau pemilu, kemudian berhubungan juga dengan musyawarah atau mufakat dan berhubungan dengan konsep perwakilan daerah atau juga berhubungan dengan ketatanegaraan. Salah satunya adalah perwakilan rakyat dengan adanya MPR, DPR, dan DPD. Sementara kata mencalonkan diri ini mengandung pengertian adalah pemilihan umum atau pemilu. Maka jawaban yang tepat adalah sila keempat. Soal nomor 2, bangsa Indonesia melakukan hubungan dan kerjasama yang baik dengan negara lain di dunia. Kata kuncinya hubungan dan kerjasama yang baik dengan negara lain di dunia. Ini berpengertian adalah nilai yang dimaksud ini sila kedua. Sila kedua mengandung pengertian kemanusiaan, di mana kemanusiaan ini juga mengandung unsur hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia, ya tentu juga berhubungan dengan bagaimana hubungan antar manusia ini, katakanlah hubungan secara internasional, kemudian berhubungan juga dengan hal-hal yang bersifat budaya dan peradaban. Dari sini sudah terlihat bahwa hubungan dan kerjasama yang dijalin oleh Indonesia dengan negara lain tentu berhubungan dengan sila yang kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya untuk soal yang nomor 3. Di soal nomor 3, arti dan makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti yang ditanyakan sila kedua adalah sebagai berikut kecuali. Perhatikan ada kata kecuali yang bukan berarti. A. Kemakmuran yang merata. Kata merata, kemudian pemanfaatan kekayaan alam, ini berhubungan dengan sila yang kelima. Karena sila kelima berhubungan juga dengan hal-hal yang sifatnya keadilan sosial, yang berhubungan dengan sumber daya alam, yang juga berhubungan dengan ekonomi, kemudian tolong-menolong, dan hal-hal yang berhubungan dengan pemerataan pembangunan. Ini adalah sila yang kelima. Sementara yang B menempatkan manusia sesuai dengan hakikat sebagai makhluk Tuhan. Jelas ini sila yang kedua. Kemudian
menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Ini juga sila kedua karena ada menjunjung hak segala bangsa, tentu ini harkat dan martabat manusia. Mewujudkan keadilan dan peradaban. Peradaban juga adalah manusia yang beradab, ini sila yang kedua. Kesadaran sikap perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tujuan hati nurani, ini juga adalah sila yang kedua. Jadi, karena yang ditanya adalah sila yang kedua, tentu B, C, D, E ini benar. Yang tidak adalah pilihan A, karena dia merujuk kepada sila yang kelima. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 4, arti dan makna sila ketiga Persatuan Indonesia sebagai berikut kecuali. Ada kata kecuali. Sila ketiga memiliki nilai ideal atau nilai dasar seperti persatuan, kemudian nasionalisme, hal-hal yang berhubungan dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian berhubungan juga dengan identitas nasional seperti bendera, bahasa, lambang dan lagu, kemudian berhubungan juga dengan adanya anti rasisme supaya terwujud dia persatuan, atau juga anti sukuisme supaya terjadi integrasi nasional. Ya, ini adalah kata kunci untuk sila yang ketiga. Tentu nasionalisme benar, menggalang persatuan dan kesatuan tentu dengan adanya kata persatuan, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit. Ini berarti berpengertian anti rasisme, benar, menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan, tujuannya agar tercipta persatuan, benar, dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama, ini adalah wujud dari sila yang keempat. Maka jawabannya adalah yang E. Ya, soal yang berikutnya untuk nomor 5 dan nomor 6. Pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia merupakan penjabaran sila. Ini kata kuncinya adalah persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia. Tentu ini langsung jawabannya adalah yang B, karena manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila yang kedua. Ya, ini masih tergolong gampang. Yang berikutnya nomor 6, hubungan antara pokok pikiran pertama pembukaan UUD 45 dengan pembangunan nasional. Jadi yang dimaksud dengan pokok pikiran, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ini bisa dikatakan adalah suasana kebatinan para pendiri bangsa, atau bisa juga dikatakan adalah bahwa ini adalah Pancasila itu sendiri. Jadi pokok pikiran itu bisa dikatakan adalah Pancasila, di mana pokok pikiran ini ada 4. Pokok pikiran pertama, kedua, ketiga, keempat. Maka pokok pikiran pertama ini adalah sila ketiga. Pokok pikiran kedua adalah sila kelima. Pokok pikiran ketiga adalah sila keempat. Pokok pikiran keempat adalah sila 1 dan sila 2. Karena yang ditanya di dalam soal adalah pokok pikiran yang pertama, tentu sila ketiga. Sila ketiga adalah persatuan. Kita harus mencari di opsi A, B, C, D, E-nya kata persatuan. Yang A,
Tidak ya, tidak muncul kata persatuan. B, ini kemanusiaan, salah. C, persatuan segenap bangsa Indonesia, bisa jadi. Yang D, musyawarah mufakat, ini sila keempat, bukan. E, pembangunan dilandasi keadilan, ini sila kelima, keadilan sosial, juga bukan. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 7 dan nomor 8. Pokok pikiran yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 dikategorisasikan ke dalam 4 pokok. Pokok pikiran kedua, ya seperti penjelasan saya yang sebelumnya, jika ini pokok pikiran, maka ini adalah Pancasila. Tadi tinggal angka-angkanya saja yang sedikit berubah. Ini dia sila yang ketiga, ini tadi sila yang kelima, sila yang keempat, ini sila 1 dan 2. Oke, jadi jawabannya sudah bisa dicari. Ini sila pokok pikiran kedua, berarti pokok pikiran kedua adalah sila kelima. Ya, sila kelima tentu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini langsung ketemu jawabannya. Kalau ini dia sila yang ketiga, ini dia sila keempat, ini tadi sila kelima ya, 5. Ini dia sila 1, ini dia tidak ya. Ini sila yang ketiga. Ya, ini sila yang ketiga dan bukan jawabannya. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Nomor 8, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab bermakna bahwa manusia yang terdiri dari pria dan wanita saling bantu-membantu dan berhubungan. Sila ini dilambangkan oleh, ini adalah lambang dari setiap sila. Bintang emas ini adalah sila 1, ketuhanan. Ini sila 2, ini sebenarnya sudah berurutan. Ini sila 3, dan ini kepala banteng sila keempat, dan padi dan kapas ini adalah sila kelima. Jadi tiap lambang ini memiliki filosofi atau makna. Seperti bintang emas ini dilambangkan, bintang itu seperti panduan atau cahaya yang memberi penerangan. Rantai gelang ini adalah hubungan antara manusia yang saling terikat. Pohon beringin adalah pohon yang kuat dan dia bisa menjadi menaungi, tentu ini untuk persatuan. Kepala banteng adalah bahwa banteng adalah hewan komunal yang suka berkumpul, menandakan ini adanya wujud bermusyawarah. Sementara padi dan kapas adalah wujud dari kemakmuran. Padi untuk pangan, sementara kapas untuk sandang. Maka karena ditanya sila kedua, jawabannya langsung yang B. Berikutnya soal nomor 9 dan nomor 10. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan ya seperti penjelasan sebelumnya, bahwa sila pertama itu adalah bintang. Bintang ya, ini kalau ini dia sila kelima, kepala banteng ini sila keempat, pohon beringin ketiga, ini nomor 2 ya, yang ini yang 1. Jawabannya yang D. Soal nomor 10, alinea dalam pembukaan UUD 45 menyatakan bahwa kemerdekaan berkat kuasa Tuhan Yang Maha Esa adalah pada alinea. Jadi pada alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini terdiri dari 4 alinea, dan setiap alinea ini tentu dia memiliki makna. Alinea 1, alinea yang kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat.
Alinea pertama memiliki makna bahwa ini adalah adanya dasar atau juga motivasi kemerdekaan. Apa yang menjadi dasar atau motivasi kemerdekaan Indonesia? Yakni bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Alinea kedua, paragraf kedua ini bermakna cita-cita atau juga momentum, timing, momentum kemerdekaan, di mana ada kata dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah. Alinea ketiga adalah tekad spiritual. Tekad spiritual kemerdekaan, di mana di sini ada kata atas berkat, rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan seterusnya. Alinea keempat ini merupakan tujuan dan fungsi negara. Di sini dijelaskan apa yang menjadi tujuan negara. Karena dalam soal nomor 10 yang ditanya berkat kuasa Tuhan yang Maha Esa, tentu dia adalah alinea yang ketiga. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, itulah dia materi tentang kuis ini, penjelasan tentang kuis ini. Mudah-mudahan yang saya jelaskan ini bisa dipahami. Jangan lupa untuk subscribe video ini atau juga beri komentar serta like jika ada yang mau dikomentari atau ditanyakan mengenai penjelasan video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.